Bagaimana cara kamu, kenapa ayat Alkitab berkata di dalam kelemahanmu lah kuasa Kristus menjadi nyata. Kalau kita itu tidak lemah, bisakah kuasa Kristus dinyatakan atas kita? Dan di manakah syukur kita atas itu? Tapi di perjanjian lama, Tuhan itu mau menegaskan, Shalom! Semoga dalam keadaan bahagia dan penuh damai. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentu saja hangat untuk kita diskusikan. Topik kita kali ini adalah sungguh menyayat hati dan mengejutkan kesaksian murtadin ini sampai terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan kesaksian murtadin, berasal dari latar belakang Muslim garis keras, dan pada akhirnya, singkat cerita, ia murtad dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Masih simak videonya, semoga bermanfaat sebagai orang percaya. Ayo sambil mendengarkan kesaksiannya. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tanpa berlama. Mari kita saksikan video ini. Sorry, pakai HP-nya istri. Sorry. Oke, silakan. Kak, Makanya apa, Pak? malaikat itu ciptaan Tuhan tidak? Atau bukan? Betul, malaikat itu ciptaan Allah. Oke. Manusia juga ciptaan Allah ya? Betul. Kenapa manusia bisa dikasih kesempatan untuk bertobat, sementara malaikat tidak? Iya. Padahal sama-sama memberontak untuk ingin sama-sama untuk menyamai Allah, walaupun berbeda kasus. Malaikat itu makhluk roh. Mereka itu makhluk kekal. Jadi dosa mereka pun kekal. Dan manusia itu enggak. Manusia itu bukan makhluk roh. Makanya Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa hanyalah bagi dia yang punya darah. Makanya orang bertobat setelah mati itu enggak bisa. Ketika rohnya berpisah dari tubuhnya yang ada darah, pertobatan itu tidak diterima. Tapi ketika rohmu masih di dalam tubuhmu yang ada darah, maka pertobatanmu diterima. Karena apa? Kematian Kristus itulah yang menggantikan kematian tubuh Kristus, itulah yang menggantikan kematian tubuhmu akibat dosa. Yang dengan demikian kamu dibebaskan dari kematian kekal secara rohani. Karena Kristus telah memenangkan perlawanan terhadap kerajaan maut. Jadi kenapa malaikat tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Karena pertanyaannya, apakah mungkin malaikat bertobat? Ketika dia telah melakukan dosa immortal, karena dia adalah makhluk immortal, mungkinkah dia bisa bertobat? Tidak. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kenapa dia mengajak Adam dan Hawa untuk melakukan dosa? Memberontak kepada Allah. Padahal kejatuhan malaikat itu jauh terjadi sebelum terciptanya bumi ini. Karena mereka dilempar ke Samayim. Dari Samayimnya, dimensinya Allah. Jadi kalau kamu pertanyakan, kenapa mereka tidak diberi kesempatan? Karena mereka tidak mungkin akan bertobat. Dan yang paling parahnya lagi, mereka melakukan dosa immortal. Karena Allah itu kudus, dan mereka memiliki noda, mereka tercemar untuk selama-lamanya. Maka mereka tidak bisa kembali lagi kepada yang kudus, karena mereka sudah punya noda. Oh, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena itu berbicara tentang noda dan kuasa. Antitesanya Allah yang adalah kasih adalah dosa. Makanya Tuhan sangat membenci dosa. Dia nggak bisa hapus-hapuskan begitu. Makanya ketika ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan itu tidak mengampuni orang berdosa begitu saja? Kenapa sih dia tidak mengampuni? Oh, nggak bisa. Dosa itu lawannya Allah. Nggak bisa. Oh, kenapa dia nggak memusnahkan lawannya aja? Di mana tidak ada kasih, disitulah Allah itu tiada. Kalau ketiada kasih, disitulah Allah itu tiada. Tiada dalam pengertian Allah tidak hadir di sana, bukan berarti eksistensi Allah itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya akan melihat Allah, itu bukan melihat Allah dalam wujudnya, bukan. Melihat Allah artinya adalah melihat kasih itu.
Kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, maka kita akan melihat kasih yang adalah Allah itu sendiri. Dan pengenalan mengenai kasih itu datang dari Yesus Kristus sendiri. Melalui apa? Pengorbanannya. Jadi kasih, Allah yang adalah kasih itu dibuktikan melalui pengorbanan Kristus yang mengasihi kita, Yohanes 3 ayat 16. Jadi bukan malaikat yang nggak diampuni, tapi apakah mereka memang mau bertobat dengan dosa immortal mereka? Gitu ya. Oke Kak, Ada lagi yang mau cukup. kamu tanyakan? Ada lagi satu Kak terakhir. Apa itu? Kakak bisa minum racun? Minum racun? Ya saya nggak pernah minum racun, Pak. Enggak, maksudnya apa kalau kakak minum racun kakak mati enggak? Saya nggak tahu, Itu soalnya di saya belum pernah. dalam kitabnya kakak ada tertulis, nggak salah kalau di Matius apa Markus itu minum racun nggak mati. Itu kan bahasa Mohon penjelasan. sastra. Kalau Bapak berarti bukan Kristen ya? Bukan. Nah, membaca Alkitab kami tidak bisa seperti membaca kitab suci Bapak. Kitab suci kami itu penuh dengan sastra. Makanya ketika walaupun kamu makan racun kamu tidak akan mati, lalu murid sengaja minum racun agar mereka menguji gitu. Enggak begitu, Pak. Enggak Maksudnya begitu. gimana Kak? Itu apa namanya? Itu kiasan kata-kata yang artinya bukan kata-kata tapi frasa yang berarti bahwa percaya kepada Kristus itu akan selalu dituntun olehnya. Jadi itu bukan tentang kamu akan makan racun apa segala macam. Meskipun misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, walaupun kamu punya iman biji sebesar biji sawi, kamu akan pindahkan gunung. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Tapi kan pengertiannya, lalu gimana kalau saya beriman? Lalu kenapa gunung itu nggak pindah? Nggak terjadi, berarti itu nggak benar gitu. Nah, hal itu akan terjadi pada syarat yang Allah tentukan sendiri dalam kedaulatannya yang kita saja tidak tahu itu apa. Tetapi di sisi lain kita dapat memaknainya sebagai hal yang lain. Ya, kalau misalnya iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan ini walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati. Bukan dengan berarti kita mencobai Allah. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu akan mati, lalu kamu minum racun dengan sengaja untuk mencobai Allah, itu dosa. Jadi pengertiannya nggak begitu. Nggak pernah Tuhan itu mengatakan sakitilah dirimu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati, bukan berarti kamu dengan sengaja mencelakai dirimu yang dengan demikian kamu mencobai Allah. Tetapi artinya apa? Kalau kamu percaya kepada Dia sekalipun racun maut itu berusaha merasukimu, maka Dia akan ambil kendali. Karena Dia sudah memegang kunci kerajaan itu. Itu maksudnya. Makanya murid-murid yang mendengarkan ucapan Tuhan Yesus itu tidak memiliki pemaknaan seperti yang Bapak pahami. Gak ada tuh murid-murid sengaja ngambil racun, lalu mereka minum untuk mencobai Allah. Gak ada, karena mereka tahu artinya tidak begitu artinya. Karena mereka tahu itu adalah bahasa sastra. Gitu. Ya. Jadi jangan pahami Alkitab itu dengan pola pikir orang Indonesia, pola pikir orang di luar dari bangsa Israel itu sendiri. Pahami konteks budayanya dan latarnya mengapa Tuhan Yesus menyampaikan itu. Gitu. Ya. Mau berarti kalau kita baca Alkitab itu tidak bisa pisahkan dari konteksnya ya? Nggak bisa. Bapak harus baca konteksnya secara keseluruhan agar tidak tersesat dalam memaknainya. Gitu ya. Kita lanjut ya Pak ya. Makasih Pak. Ya, makasih banyak ya. Oke. Yuk, silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bertanya. Kalau saya Muslim ya, terus terang saya Muslim. Silakan Pak. Jadi begini Kanda, saya lihat postingan di lain sebelah ya, postingan di sebelah. Begini, ada itu salah satu komen, ada yang bilang begini,
Tuhan Yesus itu akan mengampuni kesalahan umatnya. Begitu. Apa yang salah itu dipastikan masuk surga, Kanda? Maksudnya apa yang salah itu dipastikan masuk surga, maksudnya apa, Pak? Salah itu contohnya merampok, memperkosa, ya yang salah lah, perbuatan yang salah. Ya, Begitu. mereka akan dihukum di dunia ini. Oh, di dunianya kah atau dipastikan atau masuk neraka? Karena ada yang bilang kalau umat Kristiani dipastikan masuk surga atau Tuhan Yesus memastikan masuk surga begitu. Iya, kepastian masuk surga di dalam Tuhan Yesus itu ada bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Orang yang merampok pasti dihukum, tapi dihukumnya di dunia ini. Dan tergantung orangnya, apakah dia orang berdosa atau orang yang pendosa. Beda kan, Pak? Orang berdosa dengan orang pendosa itu beda. Jadi orangnya bagaimana dulu nih? Dia pernah buat salah, misalnya ketika percaya Tuhan Yesus, lalu dalam perjalanan imannya dia berusaha melawan dosanya. Tapi kadang masih jatuh, tapi dia selalu ingin keluar dari dosa itu. Ketika dia mati, dia akan selamat. Kenapa? Karena dia telah berjuang dan bertanding melawan dosa-dosanya di dalam imannya, meskipun ia tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan itulah kuasa Allah menyempurnakan dia. Gitu. Tetapi kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi ya udah buat dosa aja terus tanpa merasa bersalah, tanpa merasa bahwa dia perlu minta ampun sama Tuhan, ya orang-orang seperti itu tidak akan diampuni. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak percaya. Meskipun mulut mereka mengaku percaya, tapi sejatinya mereka bukan orang percaya. Karena kalau seandainya mereka percaya, mereka tidak akan hidup lagi dalam dosa. Jadi bedakan orang berdosa dengan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa sekalipun mengaku percaya Yesus, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang tidak percaya. Itu bedanya. Jadi itu nggak mudah untuk dianalisa, Pak. Siap. Oke, Kanda. Berarti boleh, tapi saya tidak bertanya pendosa itu bagaimana, itu dosa bagaimana. Saya tidak bertanya begitu. Sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi karena kita beda agama, terus terang toh, jadi kita beda agama, saya tidak mempertanyakan itu. Yang jadi penasaran saya, ada di sebelah, roastingan di sebelah itu mengatakan Tuhan Yesus menjamin masuk surga walaupun sesalah apapun, misalnya memperkosa atau ini yang saya tanyakan umat Kristiani ya, yang misalnya kan ada kasusnya di luar sana itu memperkosa atau pembunuhan, merampok atau yang berbuat salah lah. Jadi hukum kalau di tempat di agama kami Muslim kan ada dua yang mesti dilalui. Hukum di negara itu yang tertangkap toh, hidup di negara akan dihukum, di dunia yang akan dihukum, di neraka pun atau di sana juga tetap dihukum, itu yang bersalah. Menurut Kanda bagaimana itu yang untuk umat Kristiani ini? Minta maaf. Iya, orang yang bersalah itu orang Kristen yang bersalah itu akan dihukum di bumi ini. Tapi kuasa maut enggak lagi berkuasa atas mereka. Karena kematian Tuhan Yesus itu telah menang atas maut. Jadi maut itu tidak lagi berkuasa atas mereka. Jadi makanya dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Misalnya ada orang merampok. Nah, lalu dia minta ampun sama Tuhan. Kalau dia memang benar-benar minta ampun sama Tuhan, dia menyesali dosanya itu, dia akan diselamatkan. Karena oleh iman kamu diselamatkan. Nggak ada istilah di kami itu, Pak, nanti dicuci dulu di neraka, lalu dimasukkan surga. Dicuci dulu di neraka, dimasukkan ke surga, itu pun nggak adil. Masa dicuci berapa lama, tapi nikmatin surganya selama-lamanya? Nggak adil itu. Makanya kami nggak ada konsep dicuci dulu di neraka. Misalnya dia mencuri lalu dicuci dulu 10.000 tahun. Lalu setelah itu selesai baru di surga selama-lamanya. Di mana keadilannya?
Harusnya kalau di neraka punya tempo waktu, di surga juga harus punya tempo waktu dong. Nah itu nggak Oh, kami kenal. Kami nggak mengenal itu. Jadi kalau ada siap, orang siap. berdosa di dunia ini, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka masih punya dosa. Ya mereka ketika mengakui, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosamu, makanya yang dibutuhkan orang Kristen itu adalah kerendahan hati. Bahwa memang kita ini orang berdosa, kita harus mengakui kita ini orang berdosa. Dan di dalam keberdosaan kita itu, di dalam kelemahan kita itu akan dosa-dosa kita, maka kita minta tolong sama Tuhan agar Dia mengasihani kita. Karena nggak ada yang sempurna, Pak. Nggak ada orang yang setelah beriman lalu tidak akan berbuat dosa lagi. Itu nggak ada orang yang seperti itu. Tapi kalaupun mereka berdosa, mereka akan dihukum di bumi ini. Misalnya nih, saya mengaku, saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya merampok. Maka Tuhan akan menghajar saya dan menghukum saya atas perampokan yang saya lakukan. Misalnya di penjara lah, apa segala macam. Itu hukuman yang saya terima. Tetapi kematian kekal tidak lagi berkuasa atas saya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah membebaskan saya dari hal itu. Karena Tuhan Yesus mati, itu untuk mengambil kunci kuasa kerajaan maut itu, membebaskan orang yang percaya kepada Dia. Karena kalau kita mengalami maut lagi, sedangkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka untuk apa Dia mati dan tersalibkan? Nah, itulah tujuan Kristus itu datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Jadi, untuk menjadi Kristen itu bukan karena, aduh, aku tuh hebat, aku tuh harus berbuat ini, bukan. Untuk menjadi Kristen itu yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, pengakuan dan kesadaran bahwa kita ini semua orang berdosa. Dan selama kita di bumi ini kita pasti berdosa. Ingat, pasti berdosa, bukan pasti pendosa. Itu beda, Pak. Orang berdosa itu orang yang jatuh. Orang pendosa itu yang buat dosa aja seenaknya terus-menerus. Nah, orang berdosa pasti diselamatkan kalau dia beriman kepada Kristus. Tetapi orang pendosa itu nggak mungkin diselamatkan. Jadi bedakan dua hal ini. Dan semuanya itu akan dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam pengadilan nanti. Apakah kita orang berdosa atau orang pendosa? Orang berdosa yang meminta ampun kepada Tuhan, Yesus Kristus, atau orang pendosa? Itu, kekristenan tuh begitu. Jadi nggak ada istilah dicuci dulu untuk waktu sekian dosanya lalu menikmati surga selama-lamanya. Itu nggak adil yang begitu. Gitu. Siap. Ya. Ya? Jadi saya terima kasih ya. Minta maaf juga. Makanya jadi saya tidak berani bagaimana itu ciri khas bukan ciri khas ya atau apa pendosa dan dosa. Jadi untuk penjelasannya tidak ke arah situ saya. Makanya saya penasaran karena di luar sana itu berdebat toh. Berdebat. Kalau saya kan bertanya, ini kan saya bertanya umat muslim. Bertanya mungkin di sana ada yang penasaran dengan perkataan seperti itu. Kalau hukuman bagi yang berbuat salah betul lah atau kayak selingkuh, kayak apa itu kan termasuk jenis itu juga. Apalagi kalau di agama kami itu berat hukumannya. Berat tuh. Ada dua di dunia dan di boleh dikatakan di akhirat lah. Begitu pertanyaan. Tadi kayaknya kayak ringan gitu toh. Dari di umat Kristiani itu kayak hukumannya ringan begitu menurut Nggak ada, perasaan Pak. saya. Hukuman ringan itu nggak ada. Hukuman yang justru karena nggak ada hukuman yang ringan, makanya Kristus itu datang ke dunia ini. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa yang membuat Anda pasti diselamatkan? Dan apa bukti keselamatan itu? Apa bukti bahwa Anda benar-benar diselamatkan di dalam imanmu yang sekarang? Buktinya apa bahwa keselamatan itu ada? Anda pun masih ragu. Sedangkan kami orang Kristen, apa bukti kami percaya bahwa keselamatan yang pasti itu ada? Tuhan Yesus. Dia mati, tapi bangkit kembali. Maka kami pun yang mati, itu nggak punya alasan untuk ragu bahwa kami akan dibangkitkan kembali.
Kalau Yesus Kristus saja bisa membangkitkan dirinya sendiri, dengan alasan apa kami ragu bahwa Dia tidak dapat membangkitkan kami pada hari kebangkitan? Dia bangkit dalam sejarah. Itu terbukti. Itu adalah bukti kepastian keselamatan itu. Terlalu banyak orang yang berusaha mencari surga, mencari jalan yang lurus, apa segala macam, tapi nggak punya bukti atas realisasi klaim itu. Hanya Kristus yang terbukti. Apa? Coba, Bapak, sekarang saya tanya sama Bapak. Mungkinkah Bapak berharap surga, sedangkan Bapak punya dosa? Kalau misalnya Bapak pergi ke pengadilan deh, misalnya begitu ya. Bapak punya dosa misalnya. Pak, hakim mengatakan, Pak, apakah Bapak telah mencuri? Betul saya mencuri. Tapi perbuatan baik saya banyak banget. Apakah hakim itu akan membebaskan Anda? Enggak, Pak. Enggak peduli sebanyak apa perbuatan baikmu, kamu tetap dihukum karena kesalahanmu. Karena Tuhan pun begitu, dia enggak bermain-main dengan dosa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita di dalam kematian Kristus yang menggantikan kematian kita, menggenapi Yesaya 53. Gitu loh. Makanya iman kekristenan itu kaya sekali. Iman kekristenan adalah iman yang paling kaya dalam segala hal. Kaya dalam historinya, kaya dalam teologinya, kaya dalam nubuatannya, kaya di dalam prinsipnya, kaya di dalam aplikasinya, kaya di dalam implikasinya. Kekristenan itu iman yang paling kaya. Karena aspek yang terbesar yang diatur oleh Kristus itu bukan tentang kamu makan harus cuci tangan, kamu kalau kamar mandi harus kaki sebelah ini, bukan tentang itu, tapi tentang kasih. Makanya hukum yang utama dan terutama adalah kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Nah, inilah yang membuat kami pasti yakin bahwa kalau kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kami akan pasti selamat. Karena Dia saja selamat, menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kami pun begitu. Ya, paham. Jadi kalau di agama kami atau Islam itu kejujuran saja. Saya misalnya begini, kalau tadi hakim di persidangan, saya terbukti bersalah, memang saya akui saya bersalah Pak Hakim. Saya telah berselingkuh dengan dia atau memperkosa kayak begini atau merampok. Saya betul-betul memang saya lakukan itu. Itu yang di dunia pengakuan jujur. Tapi bersamaan dengan itu saya akan mengakui walaupun dengan susah, saya mengakui pada keluarganya misalnya. Iya betul saya melakukan itu dengan salah, saya minta maaf. Setulus hati. Begitu. Nah, tapi kalau apakah hanya dengan minta maaf masalah selesai? Itu kalau di dua sisi Tuhan boleh menerima atau tidak menerima karena kesalahan saya misalnya. Atau yang pengakuan saya di persidangan sejujurnya tidak ada embel-embel apa menutupi, tidak ada. Jujur semuanya. Berarti misalnya. Allah itu pelin-pelan kalau begitu, kalau sesuka-suka hatinya. Berarti Dia pelin-pelan. Allah itu berarti berubah. Kalau Dia berubah berarti Dia terimprovisasi. Penyesalan, kan ada yang dibilang berbohong itu karena tidak jujur, tapi karena mengakui penyesalannya, sejujurnya melakukannya, insya Allah lah. Nah, ada jalan lah. Insya Allah ada jalan diampuni begitu. Ya diampuni. Bukti pengampunannya itu apa? Masa Anda diampuni begitu saja? Kalau Anda berbuat baik, Anda berharap surga, lalu perbuatan jahat Anda diampuni begitu saja, di mana keadilannya? Ya menyesal atau mengampuni di sana itu tidak bisa membuktikan atau belum. Penyesalan dan pengakuan itu kan hanya respon, Pak, bukan eksekusi akibat dosa Anda. Itu kan hanya respon menyesal. Lalu eksekusi dari akibat yang kamu lakukan itu apa dong? Nggak ada. Lalu di mana keadilannya? Kalau kekristenan itu jelas kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan untuk membebaskan kami yang di dalam maut, maka Dia yang adalah penggantinya kami harus mengalami maut.
Makanya Tuhan Yesus itu mati, dia mengalami maut untuk menggantikan maut yang seharusnya kami terima. Jadi apple to Oke. apple gitu loh. Enggak Oke, ngambang dianya. Jadi jelas apa yang digantikan, apa yang tergantikan. Oh, manusia berdosa sehingga mengalami kematian. Maka yang membayar, ya yang menebus kami dari dosa harus mati mengalami apa yang kami rasakan. Dan Yesus Iya. mati toh. Dan upah dari kematiannya itu apa? Pengampunan bagi mereka yang percaya. Kalau hanya diampuni, dimaafkan, apa bukti kemaafannya itu apa? Nggak ada kan? Lalu di mana keadilan Allah itu? Oh, menyesal itu hanya respon. Eksekusinya apa? Gitu loh. Makanya Ya, saya selalu katakan, iman kekristenan itu iman yang paling kaya. Saya begini ya, saya mengatakan ini kepada Anda. Itu sebagai telaah kritis saya kepada argumentasi Bapak. Saya nggak paksa Anda jadi Kristen atau apa segala macam. Tapi bukti dari keselamatan itu apa? Orang-orang menjanjikan surga. Surga itu ada, misalnya mohon maaf, ada bidadari-bidadarinya. Ada kenikmatan ini, begitu-begitu segala macam. Oke, kamu beriman, kamu ke surga. Kamu percaya, kamu pasti ke surga. Kamu berharap surga selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan dosamu? Apakah diabaikan begitu saja hanya dengan kata maaf? Bukankah seharusnya antitesanya? Loh, berarti perbuatan baiknya juga nggak usah dipeduliin dong. Harusnya dia nggak ngerasain surga juga. Itu konsekuensi logisnya. Nah, makanya nggak ada yang seperti kekristenan itu, nggak ada, Pak. Jelas, kematian tetap diganti dengan kematian. Maka akibat dari pengampunan yang mengalami kematian itu, dia beroleh ke surga. Terima kasih Kanda. Gitu Terima ya. kasih banyak. Ya, salam, Ya. salam. Terima kasih. Salam ya, silakan dipikirkan kembali ya. Ya, oke. Halo Babul. Ya, halo. Ya, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Adakah Yesus bilang sembah aku? Adakah ayat? Murid-murid menyembah dia. Lalu apakah dia menolak? Atau nggak usah itu deh. Adakah perkataan Yesus jangan sembah aku? Nah, Adakah perkataannya begitu? adakah perkataannya juga sembahlah aku? Itu? Oke. Lalu saya tanyakan kembali, apakah ada pernyataannya jangan sembah aku? Oke, itu seimbang ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus disembah, kenapa dia tidak menolak? Ketika Thomas menyembah dia, ketika orang-orang yang melihat dia bangkit menyembah dia, kenapa dia tidak menolak? Harusnya dia menolak kalau dia bukan Tuhan. Kamu nih jangan sembah aku, yang kamu sembah tuh hanya ini. Nah, lalu ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak penyembahan itu? Tapi tidak ada satu ayat di Bible itu. Enggak, yang saya tanya, kenapa dia tidak menolak disembah? Kan bukannya disembah itu. Dia disembah, Thomas menyembah dia. Gitu ya, kamu renungkan dulu ya. Gitu. Itu logika sederhana, oke? Diagram Venn ya. Itu logika sederhana. Renungkan ya. Biar kamu terbuka pikirannya, oke? Saya harap kamu cerdas. Ya, biar bisa terbuka pikirannya. Oke ya. Silakan demand from apapun. Shalom, selamat malam Elia. Ya, selamat malam Pak. Aku mau nanya aja sih, aku Kristen Protestan. Aku kan udah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Oke. Cuman kan takut mensalah tafsirkan. Cuman aku ada mau tanya itu,
kenapa karakter Tuhan yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terlihat berbeda sekali ya. Dalam artian kalau di Perjanjian Lama kan kayak setuju nih menyertai perang, sedangkan di Perjanjian Baru Tuhan itu kan mengutamakan kasih ya. Itu aja sih, takut salah tafsir atau karena kan firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Betul. Kenapa Allah Perjanjian Lama itu terkesan jahat, Allah Perjanjian Baru itu baik ya. Makanya kesalahpahaman terhadap hal ini menimbulkan bidat yang disebut dengan marsion. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah Perjanjian Lama itu beda dengan Allah Perjanjian Baru. Gitu. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya Allah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru itu adalah Allah yang sama. Hanya saja pernyataannya berbeda. Kalau di Perjanjian Lama pernyataannya melalui teofani atau kristofani dalam rupa-rupa teofani, tapi di Perjanjian Baru ia menyatakannya sebagai inkarnasinya. Lihat dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Anak Allah. Nah, apa itu yang membuat berbeda? Di Perjanjian Lama itu ditulis dalam konteks bangsa Israel yang sering menyeleweng dari firman Tuhan. Dan Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa ia sangat benci terhadap dosa. Makanya Nabi Yesaya berkata bahwa ya kami itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi fokus Perjanjian Lama itu adalah poin yang mengantarkan kita kepada zaman kasih karunia. Tuhan itu nabi-nabi Perjanjian Lama. Tuhan di masa Perjanjian Lama itu mau menunjukkan bahwa aku benci sekali dengan dosa. Dan aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu itu berdosa sekali. Dan hal itu Tuhan gunakan untuk mengantarkan kita pada kasih karunia-Nya ketika Kristus Mesias telah lahir. Jadi hukum Taurat, ketegasan Tuhan terhadap dosa, itu Tuhan gunakan untuk menghantarkan kita kepada kasih karunia. Di mana kita akan dipertemukan, di mana kasih Allah itu dinyatakan secara penuh melalui kehadiran Kristus ke dunia. Tapi itu adalah Allah yang sama. Bagaimana cara kamu? Kenapa ayat Alkitab berkata di dalam kelemahanmu lah kuasa Kristus menjadi nyata? Kalau kita itu tidak lemah, bisakah kuasa Kristus dinyatakan atas kita? Dan di manakah syukur kita atas itu? Tapi di Perjanjian Lama, Tuhan itu mau menegaskan bahwa ya kamu ini harus berdosa, kamu ini kotor, segala macam. Dan aku sangat membenci dosa. Maka hal itu Tuhan gunakan untuk mengantarkan kita kepada kasih karunia-Nya di Perjanjian Baru dengan datangnya Mesias itu. Makanya barang siapa yang percaya kepada Dia itu akan beroleh keselamatan tadi. Itu poinnya. Jadi nggak berbeda. Itu hanya tentang cara Allah untuk menyatakan keadilannya dan menyatakan kasih-Nya. Keadilan Allah itu selalu berjalanan harmonis dengan kasih-Nya. Kasih-Nya tidak mungkin ada tanpa keadilannya. Dan keadilannya itu juga ada karena kasih-Nya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Kasih Allah itu bentuknya bukan membiarkan kita di dalam kesesatan, tapi menghajar dan menegur kita agar kita lepas dari kejahatan kita. Gitu ya. Nah, bangsa Israel pun begitu. Tuhan itu menumpas semua yang berdosa-berdosa untuk menjaga keturunan itu tak murni hingga lahirnya Mesias. Tuhan itu melawan semua orang-orang yang berusaha mengganggu rencana Allah. Dia tumpas semua orang-orang jahat yang akan mengganggu jalannya Mesias. Dia hancurkan penghalang-penghalang yang akan menghalangi rencana keselamatannya yang daripada Dia. Tujuannya juga pemulihan kan. Jadi itu tentang cara pernyataannya yang saling berjalan beriringan. Bukan tentang sosok yang berbeda. Gitu ya. Jadi misalnya ketika kamu punya anak atau kamu mau punya anak misalnya begitu. Lalu istri kamu hamil. Nah, selama istri kamu hamil, kalau ada yang mengganggu istrimu ini yang mau mengasih dia makanan-makanan yang gak benar, kamu pasti lawan mereka. Kamu pasti usir mereka. Kamu gak boleh di rumah saya. Kamu gak boleh begini-begini. Bagi mereka yang terusir, kamu mungkin kejam. Tapi tujuan kamu melakukan itu karena apa?
karena kamu melihara buah hatimu yang akan lahir. Nah, Allah pun begitu. Dia menjaga Mesias itu tetap murni dari jalurnya Yehuda sesuai janjinya, dengan menyingkirkan orang-orang yang berusaha menghalangi rencana itu. Orang yang tersingkirkan akan mengatakan, Allah itu kejam. Tapi sebenarnya dia tidak kejam. Makanya saya katakan, keadilan Allah itu berjalan dengan kasih-Nya. Dan keadilannya itu dinyatakan berdasarkan kasih-Nya. Itu nggak bisa tumpang tindih. Itu berjalan beriringan. Gitu. Ya. Oke, thank you Elia. Jadi, teman-teman, itulah kesaksiannya. Saya percaya saudara diberkati dengan kesaksiannya. Saya ingin bertanya kepada kalian, teman-teman, bagaimana dengan pengalaman hidup kalian? Pernahkah kalian menerima mujizat Tuhan Yesus atau mengalami kasih karunia Tuhan Yesus? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Apakah kalian merasa bahwa itu mendekatkan kita satu sama lain? Komen di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe untuk mengikuti video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita bisa terus hidup dalam kedamaian dan kasih sayang Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Katakan Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus dahsyat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.